Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Yang kemarin terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan bab pertama, al-babu al-awwal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, yakni bab berkaitan tentang keutamaan ilmu dan para ulama serta keutamaan untuk mengajarkan ilmu serta mempelajari ilmu, di mana penulis Ibnu Jama'ah rahimahullah beliau membawakan dalil yang pertama dari keutamaan ilmu adalah ayat dari surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Jadi ada salah cetak di sana. Yang benar adalah ayat ke-11. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan kedudukan orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman tanpa ilmu. Di mana Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, al ulama'u fauqal mu'minina bi sab'imi'ati darajatan ma bainad darajataini mi'atu amin. Bahwasanya ulama, para pemilik ilmu itu di atas orang-orang yang beriman yang tidak memiliki ilmu dengan jarak bi sab'imi'ati darajat, 700 derajat atau 700 tingkatan. Ma baina darajataini, yang dimana jarak antara satu derajat atau satu tingkatan dengan yang lain itu mi'atu amin, yakni sebanyak 100 tahun. Jadi kalau dihitung totalnya, ya artinya jarak antara orang awam yang beriman dengan orang yang berilmu, kedudukannya di akhirat adalah sejarak 70.000 tahun perjalanan, ya. 70.000 tahun perjalanan. Yang biasa dalam kosakata Arab, orang bangsa Arab menggunakan angka 7 itu sebagai angka yang cenderung menunjukkan terbesar, bukan 9, 10, tapi 7 biasanya, ya, angka banyak. Dan berkaitan dengan ini sebenarnya pentahqiq, ya, muhakkik dari kitab ini menyampaikan di catatan kaki sebuah kisah, ya, sebuah kisah yang dapat kita ambil pelajaran, kita petik pelajaran darinya terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan orang yang berilmu di atas orang yang beriman yang kurang ilmunya. Yang ini juga disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau, ya, Tafsir Qur'anil Azim. Di sana kalau kita lihat di kitab yang panjenengan bawa, ya, itu ada huruf 1 dengan angka 1 di tanda kurung kotak. Di paling bawah itu catatan kaki akhraja Muslim fi sahihihi. Jadi Imam Muslim meriwayatkan atau mengeluarkan di dalam sahihnya, anna Nafi'a bin Abdul Haris laqiya Umar bi Asfan
Sesungguhnya seorang tabi'in yang namanya Nafi bin Abdul Haris bertemu dengan Umar bin Khattab di suatu daerah yang namanya Asfan. Ya, Asfan ini salah satu wadi, salah satu lembah atau tempat yang mengandung air, ya, mata air di daerah Arab sana. Wa kana Umaru yasta'miluhu ala Makkah. Ya. Dan Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ini menyerahkan kepengurusan atau mewakilkan kepengurusan atas Mekah. Faqala, maka dia berkata, manista'malta ala ahlil wadi. Ya. Kepada siapa kamu, ya, Nafi ditanya, ya, kamu menyerahkan kepengurusan atau mewakilkan kepengurusan atas ahlul wadi, penghuni lembah atau penghuni tempat tersebut. Ya. Faqala, Nafi kemudian berkata, ya, Ibnu Abza. Ibnu Abza ini nama orang yang diangkat menjadi wakil dalam kepengurusan masyarakat, ya, di Wadi Asfan ini. Faqal, maka Umar bin Khattab bertanya, waman Ibnu Abza, dan siapa itu Ibnu Abza? Qal, maka kemudian Nafi berkata menjawab, maula min mawalina. Beliau adalah salah satu dari maula min mawalina. Salah satu budak. Maula itu istilah untuk budak yang sudah dimerdekakan, ya. Di antara budak-budak kami yang sudah dimerdekakan. Jadi Ibnu Abza ini dulunya budak, ya, yang kemudian dimerdekakan. Qal, maka Umar bin Khattab, ya, menjawab, fastakhlafta alaihim maula, ya, apakah kamu menyerahkan kepemimpinan, kepengurusan atas penduduk wadi ini, ya, lembah ini, kepada seorang budak atau budak yang dimerdekakan? Yang maula ini berarti kedudukannya dianggap di masyarakat waktu itu seakan-akan, ya, kastanya di bawah dari orang yang merdeka. Padahal dia sudah merdeka, tapi dulunya budak, sehingga ketika merdekanya itu tidak sempurna gitu, seakan-akan dulunya budak, pernah mengabdi gitu, ya, kepada tuannya. Apa kamu menyerahkan kepengurusan penduduk ini kepada seorang bekas budak? Qal, maka kemudian Nafi menjawab, innahu qari'u li kitabillah azza wajal. Sesungguhnya Ibnu Abza ini seorang yang pandai membaca kitabullah azza wajal. Qari, pembaca, artinya memiliki ilmu tentang Al-Qur'an. Wa innahu alimun bil faraid. Dan Ibnu Abza ini adalah orang yang alim, mengetahui tentang ilmu faraid. Faraid itu ilmu apa? Waris, ya, tentang waris dan wasiat berkaitan dengan harta orang yang meninggal, ya. Maka Umar bin Khattab berkata, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad qala, ya. Adapun sungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sungguh pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, dengan kitab bihadzal kitab. Dengan kitab ini artinya siapa? Kitab yang dimaksud apa? Al-Qur'anul Karim, al-ilmu, yakni pemahaman tentang Al-Qur'an, ya. Mengangkat aqwaman, sebagian kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan merendahkan kaum yang lain, sisanya. Artinya ketika Al-Qur'an itu turun di tengah-tengah kita, di tengah-tengah para sahabat, kemudian kita sampai kepada kita hari ini, ya, maka Al-Qur'an ini muncul sebagai pembeda, ya, bukan hanya pembeda al-haq dari yang batil,
tapi juga membedakan antara orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang direndahkan. Nah, maka siapapun yang menguasai ilmu Al-Qur'an, maka dia terangkat. Ya. Dan siapa yang terlena atau siapa yang mengesampingkan, tidak lagi mempelajari Al-Qur'an, mengabaikannya, maka dia akan rendah. Ya. Dia akan menjadi rendah. Dulunya tinggi. Jadi ketika sebelum datang kepadanya hujjah, dia punya kedudukan. Mungkin dua orang sama-sama punya kedudukan atau yang satu ini lebih rendah. Begitu Al-Quran nyampe kepada mereka sebagai hujjah, yang satu berilmu menguasainya, dia naik, sedangkan yang lain mengabaikannya, maka dia turun. Inilah fungsi ilmu. Salah satu keutamaan ilmu adalah sebagai pembeda. Ilmu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Dengan mengetahuinya, mengilmuinya, memahaminya, mengamalkannya, dan berhukum dengannya. Maka siapapun yang memenuhi hak dari Al-Quran, maka dia terangkat. Dan siapapun yang mengabaikannya, pasti dia akan terjatuhkan atau direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan yarfa'illah, Allah Subhanahu wa taala meninggikan. Ya, jadi yang tinggi itu bukan karena ditinggikan oleh pandangan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kehormatan dia, kedudukan dia. Maka manusia pun ridho kepada orang tersebut. Ya, kita lihat sekarang bagaimana orang yang kaya itu kalah dengan orang yang hafiz. Ya. Jauh lebih terpandang mereka yang membawa ilmu. Nah, ini kelemahannya beberapa daerah, ya. Jadi kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kelemahannya itu perbedaannya. Orang-orang Jawa Timur dulu, ya, mereka berlomba-lomba untuk menjadikan anaknya hafiz, para hufaz, penghafal Al-Quran. Sementara orang-orang di Jawa, termasuk saya sih sebenarnya, jadi kulturnya itu kemudian berlomba-lomba untuk membuat anaknya itu kaya. Maka yang paling banyak santrinya bukan di daerah itu, pasti yang satu ini. Mereka terpandang dengan ilmunya. Ini hanya kisah saja, ya. Artinya di masa lalu sebelum kemerdekaan, sebelum kemerdekaan Indonesia, kultur itu ada. Ya, dua-duanya memiliki kultur yang sama awalnya. Pondok pesantren dua-duanya ada. Tapi ketika masyarakat itu berlomba-lomba, yang satu menjadikan anaknya sebagai penghafal Quran, yang satu berlomba-lomba menjadikan anaknya sebagai santri yang kaya, maka hasilnya jadi berbeda. Ya, dan itu terus, ya, sampai hari ini. Dan ya mungkin kemudian dengan kemajuan zaman, ya, dengan banyaknya media komunikasi, kemudian sekat-sekat itu mulai hilang. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita telah membahas sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang keutamaan ilmu, yakni surat Al-Ankabut, ya, 49 kalau saya tidak salah. Terakhir yang angka ayat 43. Ya, berarti yang sebelumnya, ya. Nah, kita lanjutkan wa qala ta'ala, dan firman Allah taala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Surat Al-Ankabut ayat 49. Bal, bahkan, sebenarnya huwa di sini ini kembali pada ayat yang sebelumnya terkait dengan Al-Qur'an. Bahkan sebenarnya Al-Quran itu ayatun bayyinat, ayat-ayat yang nyata. Ayat itu jamak, ya, dari ayatun. Bayyinat itu adalah yang jelas, yang nyata, yang menegaskan, menjelaskan. Fi suduri, di dalam dada-dada, ya, alladzina utul ilma, orang yang diberi ilmu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, memberitahukan
bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu adalah bayyinah, keterangan yang hanya mampu dipahami di dada orang yang diberi ilmu, menunjukkan bahwasanya pemilik ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu itu berbeda ketika menghadapi ayat yang sama. Ini keutamaan, ya. Karena keutamaan ilmu itu sebenarnya tidak perlu bahkan tidak perlu untuk disebutkan ayat banyak, karena banyak sekali ayat tentang keutamaan ilmu. Bahkan tanpa ayat pun kita tahu. Contohnya, ilmu itu adalah sesuatu yang kalau dinisbatkan kepada orang yang tidak memilikinya menyebabkan orang tersebut bahagia. Panjenengan disebut alim, seneng nggak? Seneng. Padahal belum tentu kita itu sesuai dengan julukan itu. Menunjukkan bahwa apa? Itu keutamaan ilmu. Kita tahu keutamaannya, ya. Tapi kalau kita disebut orang kaya, belum tentu senang. Ini jangan-jangan nyindir. Karena fisik ya, kaya itu jelas tampak. Kalau kita nggak kaya, disebut kaya, kita nggak terima. Tapi ilmu nggak kelihatan, secara fisik nggak kelihatan, hanya tampak dari amal. Maka ketika seorang diberitahu oleh orang yang lain atau dipanggil oleh orang lain, ya alim, wah ini orang alim. Nah, senang hatinya berbunga-bunga, menunjukkan keutamaan ilmu. Dan betapa nggak sukanya orang dianggap jahil, sebaliknya, kan gitu. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu keutamaannya sudah disepakati oleh kita. Dan di dalam ayat tadi, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ya. Bahkan dia Al-Qur'an itu isinya adalah ayat-ayat yang bayyinat, menjelaskan, memberikan keterangan fi sudur, di dalam dada alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Nah, orang yang nggak diberi ilmu yang nggak bisa memahami Al-Qur'an beda. Ya. Maka jangan samakan kita dengan ahli tafsir, para mufassirin. Ya, mereka ketika melihat satu ayat, membaca satu ayat, terdengar langsung, terpikir oleh mereka gudang ilmu tafsirnya bisa dikeluarkan langsung. Jadi seakan-akan dalam dada mereka, dalam pikiran mereka itu ada memori atau rak-rak tafsir. Kita contohkan satu ulama besar yang juga termasuk seorang mufassirin selain fuqaha, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dijuluki Syekhul Islam. Kenapa dijuluki Syekhul Islam? Karena menguasai semua cabang ilmu termasuk tafsir. Ketika beliau bicara satu ayat, menafsirkan satu ayat, keluar semua tafsir Ibnu Katsir murid beliau ya. Bahkan sebelum Ibnu Katsir, Tabari muncul, beliau langsung sebutkan itu semua. Kalau kita browsing dulu gitu baru muncul, ya kan? Nah, jadi yang alim handphonenya, makanya namanya smartphone. Nah, ntar jangan-jangan kemudian kita bikin alim phone, ya. Yang alim handphonenya, ya. Muncul itu. Maka jangan samakan dengan kita yang nggak punya ilmu, bahasa Arab saja masih belum bisa. Kok menafsirkan ayat dengan terjemahannya? Nah, ini yang kemudian berbahaya, ya. Nah, padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada para nabi, bersama dengan ayat-ayat tersebut turun kepada mereka penjelasan bayyinah dalam bentuk apa? Sunnah-sunnahnya, ya. Jadi tidaklah suatu ayat turun kepada seorang nabi, semua, tidak hanya Nabi SAW ya Muhammad SAW, semua nabi ketika mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dilengkapi, diberi perangkat dengan yang semisal untuk penjelas itu. Ya. Yakni hadis-hadisnya, cuma nggak nyampe kepada kita hadis dari Isa alaihissalam. Ya. Nyampe kepada kita kisah-kisah Israiliyat atau yang dari Nabi SAW yang sahih. Ya. Kenapa? Oh. Dan ini sesuai sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya.
ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyi illa wa qad utiya ma amana ala mislihi al-basharu wa inna makana alladhina utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aksarahum sabian." Ya, aksarahum tabi'an. Ma min nabi, tidak ada satupun nabi, ya, illa melainkan waqad utiya ma amana ala mislihi, ya, melainkan dianugerahi dengan sesuatu yang dia serupa dengan apa yang diimani oleh manusia, sesuai dengan keimanan manusia, berupa ayat-ayat, berupa aturan-aturan syariat, ya. Dan sebagaimana aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, juga diberikan wahyu yang turun kepadaku, ya, yang itu sesuai dengan kondisi masyarakat, keinginan atau apa, paling sesuai dengan keadaan dari masyarakat kaum beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau menerangkan, ya, keterangan-keterangan tentang ayat itu adalah keterangan-keterangan yang tidak nyeleneh. Perhatikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menafsirkan ayat-ayat itu gamblang, mudah. Kalau kemudian sekarang hari ini ada orang yang mengaku dirinya mengetahui ilmu tafsir, menafsirkan kesana kemari, tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan atau yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tahu itu salah, karena nggak sesuai dengan kondisi kita, fitrah kita, susah. Ya. Contohnya nopo? Contohnya misalkan ada orang yang menafsirkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Katanya seperti Angry Bird. Ya. Padahal saya yakin itu bukan Angry Bird, yang dia maksud itu Flappy Bird. Ya, Flappy apa? Ya, benar ya, yang turun naik turun. Tapi mungkin nggak tahu, nggak pernah nge-game gitu. Katanya orang-orang yang belajar, ya, dengan akidah yang menyimpang, katanya itu memahami Allah turun naik seperti itu. Padahal kita tahu sejak ngaji sampai sekarang, awal ngaji sampai sekarang, kita nggak pernah berpikiran seperti itu, iya kan? Artinya apa? Mereka sendiri yang berpikir seperti itu, menafsirkan sendiri, dibantah sendiri, kan lucu. Ditafsirkan sendiri, dibantah sendiri, kan lucu. Padahal ya kita nggak usah marah. Orang kita nggak mikirnya nggak gitu, berarti bukan kita saja, kan gitu. Ya. Gampangnya seperti itu. Nah, ini ketika orang menafsirkan bukan dengan apa yang dijelaskan bayyinah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan selalu muncul sesuatu yang aneh bin ajaib, sesuatu yang nyeleneh. Padahal para sahabat sederhana saja, mereka nggak pernah bertanya tentang bagaimana Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir. Padahal mereka tahu daerahnya sudah gede dulu. Ya, artinya ketika daerah timur itu sudah pagi menjelang, daerah barat itu masih gelap. Tapi nggak pernah mereka bertanya tentang bagaimananya. Ya. Nah, seperti itulah yang harusnya kita lakukan. Jangan diartikan sendiri, dibantah sendiri, jadi orang bingung dia. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, Imam Ibnu Jamaah menyampaikan wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Surat Fatir ayat 28. Sungguhnya hanyalah. Jadi kalau innama dengan ada huruf mim di situ, artinya pembatasan, ya. Kita bisa tambahi kalau nerjemahkan hanyalah. Sesungguhnya hanyalah yahsallah, ya, yang paling takut kepada Allah min ibadihi, di antara hamba-hambanya, al-ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Begitu juga wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ulaika hum khairul bariyah.
sampai ila qaulihi, sampai kepada firman-Nya, dzalika liman khasyya rabbah. Ya. Yang demikian itu ya untuk siapa saja yang takut khasyya rabbahu, kepada Tuhannya. Surat Al-Bayyinah ya, ayat 7. Nah, perhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dua ayat ini ya, di dua ayat ini ada satu titik temu. Ya, ada satu titik temu. Yakni hubungan antara ilmu dengan khasyah. Ya, titik temu dari dua ayat ini adalah hubungan ilmu dengan khasyah. Di ayat yang pertama disebutkan, yakni surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanyalah innama yahsallah min ibadihil ulama. Hanyalah yang paling takut di antara hamba-hambanya, ya, paling takut pada Allah di antara hamba-hambanya, yakni orang yang memiliki ilmu. Ya. Artinya ilmu dihubungkan dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu bahwasanya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyatullah, itu adalah bentuk ibadah. Ya, bentuk ibadah. Maka kita tahu bahwa ibadah ini atau ibadah hati ini berupa takut pada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa diamalkan atau dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki ilmu. Atau tidak mungkin mencapai derajat rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang memiliki ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat faktanya seperti itu. Lihat di masyarakat, ya. Orang yang paling banyak bermaksiat adalah orang yang paling jauh dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik karena dia memang jahilnya, enggak nyampe ilmu kepadanya, atau yang karena membantah. Jadi kalau ada orang yang menyatakan surapopo, kan cuma makruh. Nah, ini orang yang enggak tahu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dia melakukannya nggak apa-apa, tapi jangan diucapkan seperti itu. Karena makruh artinya adanya karahiah, adanya rasa enggan atau kebencian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Maka orang yang mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala, berilmu tentang sifat Allah, ya, berilmu mengetahui tentang asma wa sifat, mengetahui kedudukan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia akan berpikir bahwa sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala itu nggak apa-apa. Wong ming cuma dibenci, nggak nyampe dosa. Nah, maka bisa jadi ya kita khawatir sifat meremehkan dia itu yang menjadi dosa. Bukan perbuatan dia dalam hal makruh, tapi sifat meremehkannya itu yang menjadi dosa. Ini khawatirnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara adab, kita tidak bicara tentang strict atau suatu batasan yang jelas halal haram saja, tapi mana yang pantas dan nggak pantas. Maka adab kita pada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah sampai kemudian kita menyatakan seperti itu. Orang yang takut orang yang punya ilmu, maka dia akan takut pada Allah Subhanahu wa taala dan akan menghindari perkara-perkara yang macam ini. Hanya makruh doang, enggak apa-apa. Nah, ini muncul dari orang yang enggak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat surat Al-Bayyinah ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, sebelum menyebutkan tentang liman khasyya rabbah, ya, siapa saja yang takut kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika hum khairul bariyah. Ya, mereka adalah sebaik-baik makhluk, khairul bariyah, al bariyah al makhluk. Ya. Al-bariyah ini dimaknai sebagai ciptaan, ya, al-makhluk. Nah, maka lihat bagaimana keterangan Ibnu Jamaah, ya. Faqtadhatil ayatani, ya. Faqtadhatil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala. Kecepatan enggak? Enggak kan? Bisa diikuti. Kecepatan. Saya kurangi.
tadhatil. Selesainya besok pagi. Al ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala, ya. Wa annal ladzina yakhshawnallaha ta'ala. Keterangan ya, tambahan dari naskah yang berbeda. Dua ayat tadi, al-ayatan, ya, itu sama-sama menunjukkan, menyepakati bahwasanya annal ulama'a, sesungguhnya para ulama, pemilik ilmu, humul ladzi, mereka adalah orang-orang yang yakhshawnallaha ta'ala, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah ciri penting. Kalau panjenengan ingin tahu orang alim atau tidak, ulama atau bukan, lihat bagaimana dia takut pada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, bagaimana waraknya, bagaimana zuhudnya, bagaimana dia menghindari yang haram dan memilih yang halal saja. Nah, ini ciri orang alim. Bukanlah orang alim orang yang dia banyak pengetahuannya, banyak hafalan hadisnya, banyak hafalan ayatnya. Nah, maka bedakan dulu. Kalau kita berkeinginan putra-putri kita menjadi hafiz, hafizah, silahkan. Tapi jangan sampai lupa jadikan mereka sebagai alim dan alimah. Ya. Kenapa? Karena dua hal ini bisa jadi terpisah. Seorang alim, ya, mereka adalah yang mampu menghadirkan hafalan ayat-ayatnya, ilmunya, dan mendatangkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala yang tergambar, tercermin dalam bentuk ketaatan. Tapi orang yang hafiz, artinya menjaga, menghafal, ya, maka sifatnya hafalan ini, kalau hari ini ya, saya sebutkan hari ini bukan di masa lalu, hari ini, karena kesannya sudah mengalami penyimpangan sedikit demi sedikit, maka berlomba-lombanya hanya pada jumlah ayat atau jumlah surat yang dihafal. Nah, ini yang kita khawatirkan, di generasi mendatang hanya akan muncul pribadi-pribadi yang seperti komputer. Ya, komputer itu kita isi handphone kita, ya, ada program di dalamnya. Kita isi di dalamnya maktabah syamilah 100.000 misalnya, 50.000 jilid kitab, hafal di handphone. Tapi ketika ada kemaksiatan, ketika ada kemungkaran, apakah dia bisa mengingkari? Ketika ada orang yang dia butuh penjelasan, bingung, apakah dia bisa melakukan amar ma'ruf? Nggak bisa. Orang atau manusia yang bisa melakukannya. Jangan sampai kemudian kita memunculkan generasi yang dia hafal Al-Quran tapi nggak mampu memunculkannya dalam bentuk adab, amal. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, karena bagaimanapun juga ilmu ini butuh sesuatu yang dihafal. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wa annal ladzina yakhshawnallaha ta'ala, ya, dan sungguhnya, ya, orang-orang yang mereka takut kepada Allah taala, hum khairul bariyati, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Hum ini kembalinya kepada al ulama, ya, atau alladzina, ya, orang-orang yang di situ khairul bariyati. Fayantuju annal ulama'a hum khairul bariyati. Fayantuju itu maka dapat kita simpulkan, maka dapat disimpulkan, annal ulama'a, bahwa sungguhnya para alim ulama, para orang yang berilmu itu, hum, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bayangkan, subhanallah. Jadi kalau panjenengan punya list makhluk, ya, kalau di dalam konservasi biologis, daftar spesimen yang ditemukan spesiesnya sampai sekarang itu jutaan. Dan dari semua spesies itu, yang kedudukannya paling tinggi atau paling baik adalah alim ulama. Subhanallah. Kenapa? Karena disebutkan khairul bariyah. Ya.
sebaik-baik makhluk. Artinya makhluk apapun, itu baru yang makhluk hidup loh ya, belum yang benda mati. Artinya semua makhluk yang ada, karena makhluk itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang paling tinggi atau yang paling baik dari semua itu artinya berarti yang paling dekat kedudukannya pada Allah Subhanahu wa taala, yakni al ulama. Berturut-turut di antara mereka, ya, di bawahnya ada apa? Yang pertama yang paling tinggi adalah para rasul dan anbiya, kan gitu ya. Nah, kemudian baru para alim ulama yang berikutnya. Bahkan malaikat pun tidak bisa mengalahkan kedudukan itu. Nanti kita lihat di hadis-hadis yang disampaikan Nabi SAW, ketika para malaikat itu meletakkan ajnihata, sayapnya, ridhon bima yatlub, karena ridho terhadap apa yang dicari oleh para penuntut ilmu, menunjukkan mereka rendah, menganggap dirinya lebih rendah daripada penuntut ilmu. Baru penuntut ilmu, ikhwan, baru penuntut ilmu, belum menjadi ulama, mereka sudah mendapatkan penghormatan dari para malaikat. Nah, apalagi para alim ulama. Ini menunjukkan kedudukan tertinggi. Ya, maka cukup 2 ayat ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena dengan ilmu muncul rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan menjadikan mereka menjadi khairul bariyah. Ya, yang dari semua list, semua data tentang makhluk mereka yang paling tinggi. Ya, dan di golongan para alim ulama ini yang tertinggi adalah rasul dan para anbiya, ya, para rasul dan para anbiya. Baru kemudian para alim ulama dan seterusnya, gitu. Ya, yang kedudukan mereka mengalahkan siapa tadi? Malaikat. Ya. Nah, berarti penuntut ilmu itu masih kita berharap ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke golongan para tulabul ilm yang mereka masih bisa dimasukkan ke dalam khairul bariyah. Setidaknya apa? Calon. Ya. Maka milikilah himmah, cita-cita yang tinggi. Kalau menuntut ilmu jangan hanya, wah nanti selesai 1 kitab ini udahlah ngos-ngosan sih. Jangan. Ya, lanjut ke yang lain. Amalkan. Ya. Kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi Ibnul Jamaah dalam hal ini bagus, beliau menggunakan sistematika sebagaimana yang dilakukan para pendahulu beliau, ya, para alim ulama. Contoh yang paling jelas adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyusun Riyadhus Shalihin. Bagaimana beliau menyusun Riyadhus Shalihin? Bab demi bab, yang pertama disampaikan ayat dulu, baru hadis. Nah, bedanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin tidak disampaikan qaul-qaul, ya, ikwal dari para alim ulama selain Nabi SAW. Nah, sedangkan Ibnul Jamaah berurutan, ayat dulu, hadis, baru kemudian asar, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Nah, ini bagus nih. Saya suka nih dengan seperti ini. Seandainya kita mampu melakukan hal yang sama, panjenengan mendapatkan faidah, ya, mungkin Pak Ustaz, kalau hadis dan ini kan banyak banget yang nulis, udah semuanya terbukukan. Tapi kan belum pernah ada, ya, kita harus belum pernah ada yang mengumpulkan perkataan para asatid kita, penjelasan mereka. Kan gitu, dari asatid kibar turun sampai yang diasatidkan, ya, yang diustazkan, level palem. Ya, jadi di level paling bawah. Setelah kemudian mengurutkan itu. Nah, jadi penuntut ilmu harus punya kehendak himmah yang seperti itu. Ketika kita mendapatkan faidah, kumpulkan dalam bab, ya, kumpulkan dalam 1 bab. Kalau itu bicara tentang hadis apa, bisa kita, oh ini hadis, saya pernah dengar ustadz ini jelasin ini, berikan. Qala ustazuna, oh subhanallah, bingung kita ngertiin yang mana. Nah, nih terus di bawahnya ustaz siapa, ustaz, nggak masalah, nggak apa-apa.
Karena memang seperti itu yang dilakukan oleh para alim ulama sampai hari ini, ya. Qala Syekhuna bin Baz rahimahullah, Ibnu Baz, qala Syekh, kan gitu. Ya, ketika mensyarah suatu kitab, mereka menyampaikan syarah dari masing-masing alim ulama dalam kitab tersebut. Nah, kita baca waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Ya. Hak yang pertama itu disukun, yufaqihu fiddin. Ya. Barang siapa yang dikehendaki yuridillahu, yang Allah menghendaki, ya, orang tersebut bihi khairan, ya, untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan dipahamkan olehnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala fiddin, dalam perkara agama, fiddini, ya, karena dia dibaca, kenapa ini kok fiddini bukan fiddina atau fiddinu? Karena ada diawali huruf jar, ya, sehingga kedudukannya majrur. Ya. Majrur salah satu tandanya adalah kasrah. Ya. Kenapa kasrah? Kenapa di sini tandanya kasrah? Karena ad-din itu isim, ayo, lupa. Mufrad, ya, tunggal dia. Ya. Tanda isim mufrad, majrur isim mufrad adalah kasrah. Ya, ya wis ra apa-apa, mau dieling-eling meneh. Makanya saya mau mengupas ini, nanti takutnya malah pada bingung sendiri kalau dikupas lebih dalam. Ya nggak apa-apa, kita ambil faedahnya saja, ya. Semoga nanti halaman keberapa itu sudah pada ahli semua. Ya, dalam hadis ini hadis sahih, ya, dinyatakan di dalam di catatan kakinya, di footnote, sahihun, ya. Jadi hadis yang diriwayatkan akhrajahu al-Bukhari wal Muslimu, ya, dan Muslim, wa fi mawadi'i ukhra, ya, min sahihaihima, ya, dan begitu juga di tempat-tempat yang lain yang banyak dari sahih keduanya, ya, min turuki an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari jalan-jalan atau jalur-jalur yang ujungnya itu berujung pada Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, hadis ini dinyatakan, ya, dalam matan panjangnya Muawiyah menyampaikannya di atas mimbar, ya. Dan di situ dikatakan waqad ruwa, ya, waqad rawa an ruwiya, ini waqad ruwiya an ghairihi minas sahabati, ya, bi asanid, ya, ba'duha ala syarti syaikhaini minhum. Dan sungguh ini juga diriwayatkan hadis ini ruwiya dari selain ghairihi, itu maksudnya selain Muawiyah. Ini kenapa kita ngupas footnote-nya, ya, tapi nggak apa-apa, penting. Dari selain Muawiyah, di antara para sahabat dengan sanad-sanad yang satu dengan yang lain itu sesuai dengan syaratnya, ya, ala syartin, ya, ala syarti syaikhaini, ya, syaratnya dua syekh, yakni syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam mensahihkan hadis. Minhum, di antaranya adalah Ibnu Abbas, Umar, Anas, gitu ya. Di situ disebutkan Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, kan gitu. Yang hadis ini sahih, tegas. Nah, hadis ini sering kita kupas maknanya, ya, yang menunjukkan keutamaan ilmu. Di antaranya adalah bahwa ilmu adalah ciri dari kebaikan. Bahkan ilmu adalah ujung utama, langkah awal dari sebuah kebaikan. Bahwa ilmu itu adalah tanda utama dari kebaikan, alamat yang paling utama, ya. Bahkan alamatul khassah, yang utama, ya, alamat
atau ciri-ciri yang sangat khusus dari kebaikan adalah al-ilmu. Artinya tidak ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya atau di jalurnya diawali dengan ilmu. Di awalnya ada ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Ya. Nah, maka kita tahu tidak mungkin ada manusia yang bisa mendapatkan kebaikan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti akan terjadi. Ini berkaitan dengan iradah yang sifatnya kauniyah, ya, bukan syariah. Jadi hadis ini iradahnya yuridillah, iradahnya adalah kauniyah. Ya. Tapi maknanya bisa kita bawa pada iradah syariah. Nanti kita bahas. Ya. Iradah kauniyah itu sebagai suatu alamat atau tanda-tanda tadi. Bahwa kalau panjenengan melihat ada seseorang kok dia tertarik untuk belajar ilmu, dulunya enggak, maka itu tanda-tanda bahwa dia akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang belum tertarik untuk menuntut ilmu, itu berarti tanda bahwa dia enggak akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Kenapa? Karena ciri dari kebaikan adalah ini. Kalau ada ciri yang kedua, itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kaum. Yani ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan bagi suatu kaum, ya, ibtalahum, maka Allah akan memberikan kepada mereka ujian. Nah, tentu ujian tidak akan menjadi kebaikan kecuali di awalnya ada ilmu. Tidak mungkin orang bisa menghadapi ujian dengan selamat, dengan sabaran, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia meniti atau menjalani cobaan, ujian, musibah itu dengan ilmu. Maka ilmu ini yang saya katakan tadi sebagai ciri pertama, pintunya. Ya. Maka siapapun yang dia punya ketertarikan menuntut ilmu, syukurilah. Karena itu bisa jadi adalah tanda pintu awal dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi dulunya nggak tertarik, tiba-tiba tertarik dengerin kajian, baca buku, ngobrol tentang ilmu agama. Ketahuilah bahwa itu tanda-tanda utama, gitu. Itu tanda utama bahwa dia akan memperoleh kebaikan setelahnya, kebaikan yang besar. Kenapa? Karena ini adalah iradah yang sifatnya kauniyah, kepastian, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai iradah yang syariah, seakan-akan terkandung di dalamnya suatu tantangan, suatu hukum, bahwa jika panjenengan ingin mendapatkan kebaikan, maka tempuhlah dengan cara menuntut ilmu. Nah, ini hubungannya kenapa iradah yang kauniyah. Nah, ini kaitannya dengan akidah nih ya. Masih ingat nih, saya pernah sampaikan bahwasanya iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikelompokkan jadi dua, ya. Ada iradah yang sifatnya kauniyah berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, ada yang iradah yang sifatnya syariah. Ya, kalau syariah itu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi belum tentu dilakukan oleh makhluknya. Artinya Allah menyukai jika makhluknya itu melakukan itu sebagai bentuk ketaatan. Allah menghendaki semua makhluknya taat. Ini iradah syariah. Tapi apakah semua makhluk taat? Enggak. Ya. Nah, ketika Allah berkehendak orang ini hidup tanggal segini, nanti meninggal tanggal sekian, terjadi. Nah, itu iradah kauniyah, berkaitan dengan takdir yang enggak mungkin diubah. Nah, maka hadis ini berkaitan dengan dua itu. Awalnya pada dasarnya dia iradahnya kauniyah, sebagai sebuah ciri tanda bahwa orang yang dia itu akan diberi kebaikan pasti akan tertarik pada agama sebelumnya. Ya, tertarik untuk belajar agama, bukan hanya ilmu, bukan alimu fiddin, ya. Yu'allimu fiddin, bukan, yufaqihu fiddin. Faqih itu di atas alim. Fikih itu artinya paham, al-fahmu. Alim itu artinya tahu, mengetahui. Ya. Memahami dan mengetahui kan beda ya.
Memahami dan mengetahui itu beda. Jadi orang disebut faqih itu lebih tinggi daripada alim ketika dia disejajarkan, disandingkan. Tapi kalau dia disebutkan sendiri-sendiri maka sama, maknanya sama. Ya. Jadi ini masuk kaidah ya, idzajtama'a iftaraqa wa idzaftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan sendiri-sendiri dia maknanya sama, tapi ketika disejajarkan faqih itu lebih tinggi daripada alim. Ya, sudah menguasai gitu. Kalau faqih, orang sudah faqih itu sudah menguasai dia. Nah, ciri seseorang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dibuat dia itu menguasai ilmu agama Subhanahu. Ini tingginya ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cuma nambah 3 ayat 1 hadis kita hari ini. Subhanallah. Ya. Kalau kita ikuti ya, syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, kemudian para asatiz, salah satunya Ustadz Nuzul Zikri, beliau kan punya ya kajian Tazkiratus Sami di YouTube ada, sudah mulai sejak tahun yang lalu, ya, panjang. Dan beliau menjelaskan juga panjang. Terkadang penjelasannya sangat panjang, tapi ketika membacakan kitabnya ini saja sebagai mengalir dalilnya. Nah, semoga yang seperti ini ya menjadi kebiasaan kita mengkaji kitab itu benar-benar ngadep kitab semuanya. Biasakan seperti itu. Dan kita memberikan contoh yang baik pada generasi putra-putri kita dengan cara yang sama. Saya berharap sekali kita bisa nanti suatu ketika putra-putrinya sudah mulai bisa paham, panjenengan bisa bacakan kitab ini subhanallah. Bacakan saja. Ini sekali kan ngadep gitu. Kalau putrane 2 ya 2 orang nih. Kene. Setiap maghrib apa setiap subuh gitu. Sini. Ngadep semuanya kitabnya, tandain Bapak bacakan. Fakta dotil ayatan. Curang punya bapaknya sudah gondrong. Dulu datang kajian. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Sampai sini silakan monggo kalau mungkin ada yang hendak bertanya.